موالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلامك عليك يا ربيع الجان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجان ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 170 ada riwayat 170 ada riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ridha bil qada'i fardun lazimun sawa'un kana halwan aw murran wa huwa matlubun fi umuri dunya bi'amrin aw ghinan aw rihin aw bidin aw usranin aw maradin aw sihatin aw mautin aw bidalika fil hadits al-qudsi Allah ta'ala qala lam yarda bil-qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i wa yattakhid rahman wa siwa'i qala sallallahu alaihi wasallam sa'a ta'mal iman man radiya billahi rabban al-islami dinan Muhammadin nabiyya man radiya billahi rabban al-imamu ayatullah bi-dinihi wa qiyamihi lahu wa bi burri qada'ihi wa yaqna'a ma qasamahu lahu min rizqi wa yakuna qadiran lil balaya dalikan al-shakti inda wurudil masaibi wal hadaya bil hadithi inna Allah ahabba qauman ibtalahum al-radiya wa la ridha wa sa'ita wa usuh fa'lam ahlan al-mati alim ridha'i ila qada'i qawla al-abdi bima wa kaifa idharu syakra ila makhluqi wa bil khabari ma syaka sasibatan nadal bihi ma'anama yashkullaha azza wa jalla wa rashihu hasan asadin sallallahu waslatun wahidatun bil a'mal wa la yabiulaha kathirun jannah wa hiya yaqul abdu ala qawlillahi azza wa jalla wa ta'ala dzalika bi annahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ridha bil qada'i fardun lazimun sawa'un kana halwan aw murran. Ridha ya dengan ketentuan Allah dan qada Allah fardun lazimun itu sesuatu yang wajib, yang lazim. Ridha dengan alasan keputusan ya, mana lawan itu adalah tidak terima gerutu ngedumel. Nah,
kita suruh di sini suruh untuk ridho. Ridho bil qada'i fardun lazimun. Ridho dengan Allah punya takdir, punya ketentuan, itu hukumnya fardun lazim, hukum wajib. Maknanya kalau fardu wajib, kalau seandainya dia nggak ridho dosa. Ya, dia nggak ridho dosa. Sawan kana khulwan amrun, sama saja Allah Ta'ala punya keputusan itu enak atau nggak enak, manis atau pahit. Ya, artinya keputusan Allah Ta'ala nggak semuanya karena sesuai dengan diri kita. Kita maunya enak-enak, yang nggak enak kita nggak mau. Allah Ta'ala punya kehendak lain. Sawan kana khulwan amrun, ya sama saja. Allah punya keputusan manis atau pahit, enak nggak enak, kita terima aja, ridho aja. Kenapa? Di satu sisi Allah Ta'ala punya maksud. Kenapa hamba-hambanya dibuat seperti ini ada maksud. Nah ini sekarang kita dalam keadaan kondisi apapun bisa ada pahala. Lagi sehat kita syukur, lagi sakit kita sabar, pahala juga. Jadi maknanya pahala bukan hanya didapat sama orang sehat, orang sakit itu bisa dapat. Tadi kita bersehat, kita syukur dengan kita sehat. Kemudian kita sakit, kita sabar, kita terima Allah punya keputusan, pahala juga. Kasih miskin, sabar, dapat pahala. Kaya, syukur, dapat pahala. Maka nanti ya lebih afdal mana orang yang kaya yang pandai bersyukur sama orang miskin yang sabar. Ini dua-dua berat. Kalau ada saya milihnya orang kaya yang syukur. Kalau bisa coba, karena itu belum kaya aja. Belum kaya bisa ngomong gitu. Nanti udah kaya, lupa kan? Orang miskin yang sabar, nggak semuanya ada yang sabar. Orang miskin sabar nggak semuanya. Ya, nah, jadi kalau menurut pahala dua-duanya, yang kaya syukur, yang miskin sabar, pahala juga. Orang kaya bisa pahala banyak dari syukurnya terhadap kekayaan. Orang miskin sabar sama kemiskinannya, pahala juga. Yang sehat ya dia syukur, sabar, sakit dia sabar, pahala juga. Jadi semua kondisi apapun bisa menghasilkan pahala. Udah kita terima aja dari Allah Ta'ala, Allah punya keputusan buat kita apa, semuanya bisa ada pahalanya ya. Wa huwa matlubun fi umuri dunya. Sifat ridho dengan takdir Allah, dengan Allah Ta'ala keputusan, dengan qada Allah itu diperlukan, dituntut atau diperlukan dalam urusan dunia. Ya, karena apa? Kenapa urusan dunia? Ya, karena semua cobaan nggak enaknya ada di dunia. Kalau di akhirat enak semua. Kita susah di dunia, di akhirat nggak susah. Kita sakit di dunia, ya. Di dunia kan isi macam-macam, ada lawan katanya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah. Lawan katanya ada kan? Itu di dunia. Kenapa urusan dunia? Karena di akhirat yang nggak enak nggak ada, semua enak. Di akhirat nggak ada yang nggak enak, semua enak. Itu senang, nggak ada susahnya. Itu hidup, nggak ada kematian. Sehat, nggak ada sakit lagi. Itu akhirat. Nah, jadi sini ya, kenapa itu tulisan dunia? Karena di dunia ya dua perkara tersebut lawan katanya ada di dunia. Nah, tapi sini ingat ya, apakah semua harus ridho dengan Allah keputusan? Nanti bos sebutin. Wa huwa matlubun fi dunya. Ridho dengan Allah punya keputusan diperlukan, dituntut, ya, dibutuhkan untuk segala macam urusan dunia. Min fakrin aw ginan, daripada kefakiran atau daripada kekayaan. Di dunia ada orang miskin, ada orang kaya. Ya, fakir ginan. Itu cuma di dunia, di akhirat ada daripada kefakiran atau kekayaan. Aw ribhin aw khusran. Di dunia ya ada yang namanya keuntungan dan kerugian. Siapa? Para pedagang, bisnismen, ya. Kalau bisnismen ada yang bisnis girl. Kok bisnis girl nggak ada sebutin? Kenapa? Beri apa? Ya, ingat ini bisnismen, bisnis girl nggak ada. Ada itu nggak biar kita dengar aja. Ya, ya. Nah, jadi lagi ada dia bisnis, dia dagang, terkadang ada keuntungan, terkadang ada kerugian, udah terima aja.
Jangan apa? Jangan berlutut dan menggumal. Itu dunia ya. Au maradin au syatin. Ya ridho terhadap apa? Ya urusan dunia dari sakit atau sehat. Itu dunia semua. Orang bisa sakit di dunia. Kita lagi sehat nih. Ya suatu saat kita bisa sakit. Kita punya sehat duluan, nggak mau sakit. Allah Ta'ala pakai anak lain. Disakiti sama Allah. Pengen Allah Ta'ala hambanya ada pahala dari sabarnya dia, dari ridhonya dia di Allah Ta'ala sehingga dia berpahala banyak. Seperti waktu sehat Allah kasih pahala, juga di waktu sakit Allah kasih pahala. Ya, sekarang nih, ya kita yang orang yang ngajinya sehat, lagi sehat, lagi bersalin, lagi sholat jamaah. Suatu saat kalau dia sakit atau dia nggak hadir karena dia safar, zaman dulu abdu al safar, kalau seorang hamba sakit atau apa tuh, atau dia berpergian, sehari-harinya dia taat, yuktabulahu bil ajr, diberikan buat dia pahala. Ya, kita tiap malam Sabtu hadir majlis taklim, hadir pengajian. Suatu saat malam Sabtu kita nggak hadir pengajian, kita sakit atau kita pergi, ya ada umroh, haji. Pahala pengajian dikasih sama Allah Ta'ala. Nah siapa? Semuanya kita sehat sholat jamaah. Suatu saat kita nggak sholat jamaah dikasih pahala karena kebiasaan dia begitu. Maka untung orang yang kebiasaan baik suatu saat dia pergi atau dia sakit pahala Allah Ta'ala tertulis. Karena kepergian atau sakitnya bukan kemauan dia, yang ada urusan penting itu. Paham ya? Au mautin au nahwi dzalika, atau kematian. Ya, kita mau hidup peluang. Kita mau panjang umur, suatu saat mati, ya udah terima aja. Ya mau diapain ya, kematian kan nggak mandang keadaan, nggak pandang status. Ya mau miskin mau kaya, susah senang, kalau mati ya ini, ya udah terima aja sama Allah dari Allah Ta'ala. Nah tapi ingat, nggak boleh ridho sama meninggalkan wajib atau mengerjakan maksiat, nggak boleh ridho. Itu nggak sholat maghrib, itu nggak sholat isya. Karena ridho deh, Allah putuskan anak hamba yang nggak sholat, anak ridho. Boleh. Itu kok mabok, itu kok makan barang haram, anak ridho deh. Allah Ta'ala pilih anak jadi hamba yang makan barang haram, anak ridho, salah. Nah dia bisa tuh nggak bisa milih kan? Bisa milih. Yang mana yang baik, mana yang baik, yang baik kerjain, yang nggak baik tinggalin. Mana takwa, mana maksiat. Nah, jadi jangan ridho sama meninggalkan taat, sama meninggalkan maksiat nggak begitu. Wala yaldo, ya kan diikuti kita. Wala yaldo libra kufur, Allah Ta'ala tidak meridhoi kekafiran menyerang hambanya. Nah emang ya mana Allah Ta'ala jadi senang, Allah Ta'ala suruh hambanya beriman, tapi dia nggak mau beriman. Ya, nah, Allah Ta'ala tidak meridhoi dia. Jadi nggak boleh ridho, ya pasrah menerima keadaan dia meninggalkan ketaatan atau dia mengerjakan maksiat, nggak boleh. Nah, ada pilihan, ya untuk dia mengerjakan taat, untuk dia meninggalkan maksiat. Anak ridho deh, anak jadikan hamba yang sholat. Anak ridho deh, anak yang maksiat, ya bisa ridho begitu, ya. Kan Allah kan putusin, anak jadi hamba, iya nggak begitu. Itu amal urusan dunia, bukan urusan agama. Paham nggak? Anda ridho deh jadi hamba yang makan barang haram, gitu. Yang lain makan barang halal, Anda jadi makan barang haram, Anda ridho, salah. Paham nggak? Urusan dunia boleh, tapi urusan agama meninggalkan taat, mengerjakan maksiat nggak boleh ada keridhoan, ya. Anda ridho masuk neraka, jangan masuk surga, Anda ridho. Itu salah ya, salah nggak? Salah ya. Wabila hadis al-qudsi, dan tercantum dalam hadis qudsi, ya hadis qudsi apa? Anillahi ta'ala, yang bersumber dari Allah Ta'ala. Mana hadis qudsi adalah firman Allah, tapi bukan Quran. Hadis qudsi sumbernya Allah Ta'ala, ya Quran dari Allah Ta'ala, ya hadis qudsi dari Allah Ta'ala, tapi bukan Quran ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ni'ma'i fayattakhid rabban siwai. Siapa orang yang enggak ridho sama aku punya keputusan, siapa orang yang enggak sabar terhadap bala, musibah, cobaan yang aku berikan kepadanya, siapa yang tidak syukur terhadap nikmatku, hendaklah dia cari Tuhan selain diriku. Nah, ya, jadi apa maknanya? Maknanya kita ada mukmin, kita ada muslim, wajib kita ridho dengan Allah punya putusan.
Kalau kita gerutu, mudurma, Allah Ta'ala bilang apa? Cari Tuhan selain aku. Bisa gak? Nggak ada. Mana kalau mukmin nggak pantas kalau dia nggak ridho dengan Allah keputusan. Kalau dia mukmin nggak pantas kalau dia nggak sabar sama musibah. Kalau dia mukmin nggak pantas kalau dia nggak syukur sama nikmat Allah. Kalau dia mukmin nggak apa? Dengan Allah Ta'ala punya pemberian dia nggak syukur, ya ini nggak pantas. Siapa orang yang tidak ridho dengan aku punya keputusan, nggak sabar terhadap bala atau musibah yang aku berikan kepadanya, nggak mau syukur terhadap nikmatku, falyattakhidh rabban siwai, carilah Tuhan selain aku. Maknanya apa? Kalau dia mukmin nggak boleh jangan begitu maksudnya. Udah mukmin terima aja terhadap ridho Allah, terhadap Allah Allah, sabar membalaknya, syukur sama nikmatnya. Nah, ini udah mukmin. Ini bekal kita, jangan kita gerutu, jangan kita gelumal ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Zaqa ta'amal imani man raja billahi rabban. Nabi Islami dina Nabi Muhammad Nabiya akan merasakan nikmat iman. Ya, seseorang akan merasakan nikmat iman. Siapa itu? Orang yang ridho menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Orang yang ridho menjadikan agama Islam sebagai agamanya. Orang yang ridho menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Nah, kita ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho menjadikan Islam sebagai agama kita. Kita ridho menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Zaqa ta'mal iman, akan merasakan nikmatnya menjadi hamba yang mukmin. Akan merasakan nikmatnya keimanan. Kita mukmin nikmat kalau kita ridho dengan menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita akan rasakan nikmat iman kalau kita ridho dengan agama Islam sebagai agama kita. Ya, jadikan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Baru ada ta'mal iman. Apa ta'mal iman? Nikmatnya keimanan. Nikmatnya menjadi hamba yang mukmin. Nah, mukmin nikmat. Nggak salah kita apa tuh? 3 doang tuh. Ridho sebagai Allah sebagai Tuhannya. Ini bukan hanya ucapan. Kalau kita ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Enggak. Ada buktinya. Mana perkataan Anda mengatakan Anda meridhoi Allah sebagai Tuhannya? Mana perkataan Anda? Mana bukti Anda rela ridho menjadikan Islam sebagai agama Anda, menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya? Mana buktinya? Jadi bukan sekedar ucapan, harus ada pembuktian. Mana pembuktiannya? Faman radiya billahi rabban, siapa orang yang meridhoi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, lazimahu ayardo bitadbirihi wa ikhtiyarihi, wajib dia meridhoi Allah Ta'ala punya pengaturan, manajemen Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala punya pilihan. Maknanya pasrah keadaan. Dia udah menjadikan Allah sebagai Tuhannya, ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, wajib ridho terhadap apa? Aturan Allah dan pilihan Allah. Aturan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala punya manajemen, Allah Ta'ala punya pilihan, ya, punya opsi kepada kita, udah ridho aja. Jadi ibaratnya udah nggak macam-macam, ya udah nggak macam-macam, udah, karena kita udah ridho sama Allah Ta'ala sebagai kita. Terserah Allah Ta'ala punya aturan apa, terserah Allah Ta'ala punya opsi apa sama kita, ya udah kita terima aja. Nah ini, ya, kalau udah bisa begitu bagus. Kenapa bagus? Ya, karena dengan dia begitu tenang hatinya. Tenang nggak? Tenang. Karena Allah yang ngatur kita Allah Ta'ala. Allah berikan opsi sama kita yang terbaik. Udah tenang aja, enak, nggak pusing-pusing. Bagaimana pernah dijelaskan? Ya, seperti satu orang naik pesawat, rombongan sama penumpang lain, nggak kenal sama pilotnya, nggak kenal sama co-pilotnya, nggak kenal. Dia pasrah keadaannya, pasrahkan dia punya apa? Keadaannya sama siapa tuh? Sama pilotnya. Ini kok bisa penumpang orang tersebut memasrahkan kehidupannya, ya, urusan sama pilotnya yang bawa dia, pada ketinggiannya 30 ribu kaki. Kok bisa gitu? Tapi kok dia nggak bisa nyerahin urusannya sama Allah Ta'ala yang maha hebat, lebih hebat daripada seorang pilot. Yang mananya apa? Allah Ta'ala sudah punya aturan terbaik, Allah punya opsi buat kita yang terbaik, tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan kita. Nah ini makanya kita mesti begitu. Kita mau begini, Allah Ta'ala bagian yang lain. Enggak, ya udah terima aja kan. Maunya begini, nah, kenapa?
Kita nggak tahu, karena kalau Allah Ta'ala berikan yang seperti yang kita mau, nanti ada akibat, ada ini, ada efek, kita nggak tahu. Jadi Allah Ta'ala berikan ini, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Udah pokok husnuzon aja sama Allah Ta'ala punya keputusan, dah aman gitu. Nah, paham ya? Nah sekarang gimana kalau orang yang ridho menjadikan Islam sebagai agamanya? Wajib tunduk yang Islam perintahkan. Islam perintahkan apa? Untuk menjaga syariatnya. Islam larang untuk seorang hamba mengerjakan maksiatnya, turut. Udah, karena udah menjadikan Islam sebagai agamanya. Yang Islam atur, terima. Baik segala macam urusan, mau dalam pernikahan, dalam warisan, udah terima aja. Ya, nah, karena ada orang-orang yang nggak mau diatur ya urusannya sama agamanya. Kalau ini saya turutin, tapi kalau ini ya kami punya adat kami. Benar begitu ya? Ya. Nah, begitu nggak termasuk nih. Ya, ada orang Padang kalau sholat kita ikutin Allah. Ya berita apa? Tapi kalau warisan kami punya apa? Adat istiadat. Adat kami apa? Hukum adat kami. Nggak boleh begitu. Waktu itu malah udah. Semuanya orang yang menjadikan agama Islam sebagai agamanya, ridho terhadap Islam punya aturan, terima aja. Mau warisan, mau wali nikah, mau ini udah diatur sama agama, terima aja. Jangan punya adat kami begini-begini. Maaf kalau dalam ini kami nggak ngatur Islam, kami ikuti adat kami. Karena adat boleh dipertahankan kalau sesuai sama agama. Kita punya adat semuanya, adat orang Jambi, adat orang ini punya adat nggak? Kan lihat adatnya sama agama bertentangan nggak? Bertentangan, kalahin adat. Orang ngajian adat nggak dapat pahala. Orang menurut adat nggak dapat pahala. Katanya kalau menurut Islam, itu syariat dapat pahala nggak? Dapat pahala, ada begitu. Ya, tidak ada yang begini di daerah ini begini. Ini mesti kalahin. Ya, kalahin kenapa? Karena adat sama agama beda. Kalau adatnya sesuai dengan agama, kerjain silakan. Tapi kalau adat dengan agama, kalahin adat, menangin agama. Kenapa? Dia udah berikrar meridhoi Islam sebagai agamanya. Nah kita kan nggak mau nih. Kan urhul bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke Islam semuanya, jangan setengah-setengah. Yang Islam ajarin, yang sebentar terima aja udah. Ya, seperti apa tuh? Ya, perempuan warisannya lebih sedikit daripada laki-laki. Anggap laki-laki dapat 2, perempuan 1. Perempuan protes. Ini ya dia kenapa dia protes? Islam nggak adil. Ya, sama saya sama dia, sama kakak saya, sama adik saya, saudara kandung, anak bapak saya semua. Kenapa saya kasih satu, abang saya yang laki, adik saya, ya nanti dapat apa tuh? Dapat 2. Dia enggak, terima aja. Kenapa dia terima? Udah emang Allah terjengku sama gitu, udah. Nggak boleh diprotes. Mau protesnya kemana? Nah, maka dia belum menjadikan Islam sebagai agama. Kalau dia ridho Islam sebagai agamanya, udah yang Islam perintahkan terima aja, telan aja. Jangan protes, jangan dibilang Allah telah nggak adil. Kalau Allah telah nggak adil, mau diaduin kemana? Ke MK. Ke MK ya, kemana dia? Jadi apa? Kemana diaduin? Mungkin udah Allah terbaik. Ya, giliran apa tuh? Laki wajib jihad, wajib sholat, nggak diiri sama perempuan. Giliran warisan perempuan ngiri. Giliran yang wajib buat laki, perempuan nggak iri. Paham nggak? Perempuan jihad, saya nggak mau jihad. Anak-anak perempuan nggak jihad di rumah. Sekarang giliran yang jihad laki-laki dia nggak ngiri. Giliran warisan dia ngiri. Nah, paham nggak ya? Giliran laki-laki wajib menafkahi. Wajib menafkahi nggak isinya? Ini dia nggak iri. Ya, saya gak mau nafkahi, saya punya suami, dia nggak iri. Begitu warisan dia iri. Ya, jangan berarti apa? Nggak ridho menjadikan agama Islam sebagai agamanya. Udah, apa yang diatur semuanya? Bab ini. Seperti apa? Seperti perempuan nggak boleh safar, nggak boleh bepergian di jarak yang boleh sholat qashar, ya kecuali ditemani mahram. Kok agama Islam apa tuh ketat bener sih, nyusahin bener. Perempuan nggak boleh safar ke tempat yang apa tuh, yang boleh sholat qashar, anggap 90 ke atas, ya nggak boleh dia pergi kecuali itu sama mahram, suami atau mahram. Kalau dia punya suaminya, mahramnya, abangnya, adiknya, bapaknya, papanya yang laki. Nah ini Islam ketat apa maksudnya?
tetap benar. Orang laki mau pergi kemana itu bebas, wahai orang laki. Karena dengan wajib ada mahram, suami atau mahram, perempuan terhormat, dimuliakan. Jadi kalau perempuan jalan sendiri aja ini, kacau misalnya. Nah ini bukan berarti apa Islam kata udah. Kalau dia mudah menjadikan ridho, ikrar Islam sebagai agamanya, turut perintah agama, turut perintah Islam, dah gitu aja. Nah, paham ya? Nabi Muhammad Nabi ridho menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya, ridho ya wajib tunduk ya taat sama yang Rasulullah perintahkan, sama yang Rasulullah larang. Yang Rasulullah perintahkan kerjain, yang Rasulullah larang tinggalin, karena udah dia berikrar meridhoi Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jangan cuma pengakuan doang tapi nggak ada buktinya. Banyak orang ngaku Islam, ya agama Islam nggak dipakai, ya syariat Nabi Muhammad nggak dipakai, agak alat penjemputan dia nggak ridho. Nah ini ya banyak orang begitu. Kalau benar dia Muslim, dia akan merasakan nikmat iman. Dia mau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, ridho terhadap Allah Ta'ala punya keputusan. Ya, Allah Ta'ala punya syariat, ya, punya larangan, perintah dikerjain, larangan ditinggalin, sama juga terusnya kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah kita bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi paman radiya billahi rabban, siapa orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dan jima wa yarda bi tadbirihi wa ikhtiyari, wajib dia ridho dengan Allah Ta'ala punya aturan, punya manajemen, wa ikhtiyari dan pilihan Allah Ta'ala. Kalau punya opsi buat kita itu terbaik. Ya. Wa bimuri qadai, wajib dia ridho terhadap apa? Tidak enaknya Allah Ta'ala punya keputusan. Mur, ya, nah, yang enggak enak, baik. Mur, yang enggak enak dia ridho. Ya kita punya enak aja. Allah Ta'ala pakai enak lain, terima aja, ridho aja. Ya. Wa ayyakna bima qasamu rizq, wajib dia ridho, dia berasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini ya kita mengaku cinta sama Allah. Ya, Allah tadi kita cintai, berbuat apapun kita terima, ridho aja. Ya, sekarang nih ya, Allah tadi minta ini, ente punya pacar, hujan-hujan minta beli martabak. Kita mau tidur, bang, banyak beli martabak. Ya, hujan benar. Tapi kalau abang nggak bawain, kita putus besok. Paham nggak? Kira-kira di kerjaannya tuh perintahnya. Berangkat. Pakai jaket dua, jas hujan dua. Mau baju helmnya dua lagi dipakai, dua biji, jaket hujanan. Kenapa? Yang minta yang dicintai. Ya, yang karena berbeda cinta sama perempuan, dia turutin tuh perempuan. Nah, karena kita mengaku cinta sama Allah Ta'ala, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Allah Ta'ala begini, perintahkan yang enak, terima. Ya udah terima aja apa. Nah, ya, jadi kalau mau orang bisa, kalau kita mau Allah nggak bisa sih, wajib kita apa? Qanaah, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, udah Allah rezeki kasihnya ini terima aja. Qanaah cukup. Karena orang kalau ada jiwa yang cukup enak, ya hidup juga enak. Orangnya ada qanaah sifat kecukupan. Kalau yang rakus, ya nggak enak hidup. Udah gitu enak. Karena hidup kita enak. Alhamdulillah. Satu hari kita bisa makan 3 kali, pakai daging lagi. Wow. Ya enak kan? Ya udah gitu siang panas dikit tadi siang panas. Kita ada es buah, enak gak? Buah enak benar ya. Cendol. Ada sini, ada jus, ada ini, enak gak? Nah ini udah terima aja Allah Ta'ala gitu ya. Wa ayyakuna sabiran inna nuzul balaya. Ya, orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, udah berikan sebagai Allah Ta'ala menjadikan Allah sebagai Tuhannya, wajib dia sabar terhadap datangnya musibah. Jadi jangan kita mau yang enak doang, ada musibah yang kita nggak demen, musibah ini kita ridho saja, sabar, itu Allah. Kenapa? Situlah Allah Ta'ala pengen beri kita pahala, pengen angkat derajat kita, pengen berikan pahala. Allah Ta'ala pengen ngampun kita punya dosa. Ya kita mau sehat, Allah kasih sakit, dosa sakit kita terima. Allah Ta'ala punya putusan, kita sabar, dosa kita hilang, ya derajat kita naik, enak gak begitu? Enak. Nah jadinya
waktu lagi datang bala musibah dan lainnya, udah kita sabar aja ya. Tarikan syukhti min udawil masulaya. Enggak murka, enggak ngedumel, enggak marah-marah ketika turun bala. Ya, dapat musibah dia enggak marah-marah. Marah-marah gimana? Ngedumel, sialan, ngepet, sialan, apa itu? Kampret. Ngepet, ban bocor lagi, ngepet. Enggak lagi asik-asik naik motor, bannya bocor. Ngepet. Ini ngepet, enggak gitu. Nah, sekarang dia lagi naik motor, naik mobil, kalau bannya kempes. Di depan ada musibah, Allah tertunda. Kalau kita lancar, sebetulnya kita kena kecelakaan. Jadi Allah tertunda, ya kecelakaan berlalu kita selamat. Jadi ambil positifnya aja. Jangan bilang ngehe. Suwe. Ban bocor, dasar. Ban dilaknat. Terkutuk apaan? Paham nggak? Mana orang itu? Lagi mau ambil penumpang, ya ban bocor. Jangan dasar ban haram. Ban haram udah. Suka dulu marah-marah kami. Kalau dia begitu dianggap itu Allah besar. Dia Allah besar. Karena kalau dia udah Allah besar itu udah. Allah Taala begini positif, mungkin di depan ada musibah, Allah selamatkan kita dengan cara begini. Jadi kalau kita langsung mungkin kita ada kecelakaan, Allah telah tunda. Ya, jadi enak nggak begitu? Enak, jangan emang ya pesawat mau berangkat, delay. Ya, kita dijanji, ya angkut ceramah, janji mau ketemu pejabat ini, gedut teman-teman. Pakai dia lagi Lion Air setan. Mana orangnya tuh? Lion Air setan memang. Jadi kalau nggak delay nggak enak. Gua nggak pakai Lion Air di mana nih? Terkutuk Lion Air itu. Mau diapain? Walau tak punya ada maksud ada nggak? Kita nggak tahu, udah baik sangkanya mau Allah ya. Wafil hadis lain dikatakan Inna Allah idha habba abda qauman ibtalahum. Allah Ta'ala kalau cinta, senang sama hambanya, sama suatu kaum, Allah Ta'ala beri cobaan. Jadi kalau kita nggak ada cobaan, ya ngerinya kita istidraj. Kalau kasih nikmat terus, ngeri istidraj. Nikmat dijor-jorin sama Allah Ta'ala, nggak ada kecobaan, nanti kita apa? Dimatikan, naudzubillah min dzalik. Cuma musibah yang kita punya, cobaan yang punya kecil jika dibandingkan dengan musibah cobaan buat para nabi atau rasul. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Ya, orang yang paling hebat cobaannya para nabi-nabi. Nggak mungkin cobaan nabi buat kita, nggak mungkin kita kelas rendah. Di ujian anak kuliah nggak berikan kepada anak SD. Karena anak SD ujiannya anak kuliah. Nggak mampu, emang Allah Ta'ala lihat kadar iman seorang. Kelas atas, ujiannya kelas atas. Kelas rendah, kelas menengah, udah begitu. Sesuai. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya nggak mungkin kasih di ujian para nabi, nggak mungkin. Ada yang nimpuk kita, Rasulullah dia timpuk, disambit, ditoet pakai batu. Kita nggak boleh timpuk. Nah, maka ini ya orang yang paling hebat cobaannya daripada nabi-nabi. Mereka lulus, mereka berhasil. Kenapa? Ridho dengan Allah dan putusan, ya. Jadi paman ya para ridho. Kalau di antara mereka ridho dengan Allah punya cobaan tadi, punya musibah yang diberikan, maka Allah telah berikan keridhaan kepada dia. Waman sakhita kalau sakhut. Siapa yang ngedumel, gerutu, tadi bilang ngehe, sialan, terkutuk, ngepet, ya. Dia gerutu dapat murka Allah. Yang gerutu dapat murka Allah. Yang marah-marah murka Allah. Diapain? Ya, kenapa? Udah, Allah Ta'ala punya kehendak lain sama kita. Ya, udah emang berbeda Allah punya kehendak sama kita. Udah, terima aja. Kita punya on time, Allah Ta'ala maunya delay. Udah terserah. Kenapa? Karena kalau kita terkadang emang ada sesuai dengan kita punya kemauan,
kadang nggak sesuai. Udah yang sesuai alhamdulillah. Ya, nggak sesuai alhamdulillah juga. Kenapa? Lihat ada rahasia yang Allah Ta'ala umpetin buat kita, ya, dengan Allah Ta'ala tunda, Allah Ta'ala dikasih ini buat kita nggak tahu. Karena Allah Ta'ala tahu apa yang bakal terjadi buat kita nggak tahu apa yang terjadi buat kita nggak tahu. Paham ya? Ya, semestinya kita berhenti wa'alam ya, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbal